Kenapa gitu? Kenapa nggak langsung dimasukin ke SB? Ya karena gini deh logikanya. Halo rekan penggiat alam, balik lagi bareng aku nih Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku nggak bakalan traveling, ekspor tempat ataupun ngedaki gunung ngasih informasi. Tapi di video kali ini aku mau ngebahas tentang hipotermia. Yang akan aku bahas itu yaitu seputar penyebabnya, gimana sih cara meminimalisirnya, lalu bagaimana penanganannya kalau memang sudah terjadi hipotermia di gunung seperti itu. Oh iya, tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya ini aku mau cerita ya beberapa pengalaman waktu aku ngedaki gunung bareng teman-teman, entah itu ketemu orang hipotermia ataupun ada rombonganku yang hampir kena hipotermia. Sebenarnya untuk penyebabnya kebanyakan sama sih. Jadi waktu itu pas aku solo hiking ke Gunung Merapi dulu, waktu masih buka, sekarang kan udah tutup ya, Merapi Jawa Tengah. Waktu itu aku solo hiking, terus aku naik kan sendirian, terus aku ngecamp, bukan di Pasar Bubranya tapi di bawahnya, itu pos 2 kalau nggak salah. Di situ ada area camp, masih ada pepohonan juga, bukan yang bebatuan, pure bebatuan gitu. Waktu itu aku sampai sekitar pukul kalau nggak salah sekitar pukul 4 atau 5 sore, 4 sore waktu itu. Jadi habis itu ada rombongan orang Surabaya datang gitu kan. Singkat cerita ya udah aku bikin tenda di dekatnya mereka. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol bareng dan ya udah kita menikmati sore yang memang waktu itu masih mendung, karena emang siangnya sendiri, pagi sampai siangnya sendiri emang hujan sih. Jadi ya cuacanya emang lagi musim hujan lah kayak gitu. Terus singkat cerita waktu kita lagi nyantai gitu, menjelang maghrib mungkin sekitar setengah 6-an, itu ada rombongan Surabaya. Kalau nggak salah itu ada cowok berapa, kalau nggak 4 atau 5 gitu, sama cewek 1. Mereka itu ceritanya habis ngedaki Gunung Merbabu. Nah karena emang waktu mepet, jadi mereka memutuskan buat tektok ke Merapi. Tapi sayangnya pas di atas udah nyampe puncak, itu kan mungkin jam 4-an ya, mereka itu kena badai, kena hujan. Akhirnya si perempuan ini karena emang udah capek ngedaki sebelumnya juga, dan ya waktu itu juga kehujanan, jadi ngegigil. Sedangkan karena tektok kan biasanya orang tektok kan ya udah bawa cuma minum, cemilan gitu kan, nggak bawa tenda, nggak bawa carrier. Akhirnya si cewek ini ya menggigil hebat lah waktu itu dan minta tolong rombonganku. Akhirnya dia masuk langsung ke tendaku waktu itu. Akhirnya ya udah kita kasih pertolongan dan alhamdulillahnya ya nggak apa-apa. Tapi ya akhirnya rombongan yang mungkin sekitar 5-6 orang ini yang nggak bawa apa-apa akhirnya harus stay. Waktu itu untungnya ada bapak-bapak mau turun, untungnya kita minta izin buat minjem tendanya karena keadaan darurat. Untungnya dikasih waktu itu. Akhirnya ya udah dipakailah tenda si bapak itu buat yang 5 orang apa 4 orang gitu, yang cowok buat tidur di situ, sedangkan yang cewek itu di tendaku waktu itu. Aku, si cewek itu, dan satu bapak-bapak yang baru aku temui dari Surabaya juga waktu itu. Pernah juga pengalaman waktu itu pas ngedaki Slamet itu sekitar 17 orangan. Ya ini sih sebenarnya rada mistis juga. Untuk cerita lengkapnya ada di deskripsi, linknya aku taruh ya. Tapi intinya sih awalnya kayak gejala hipo gitu. Jadi waktu itu rombongan kan nanjak. Singkat cerita maghrib itu sampai ke pos 5, dan di pos 5 itu ada satu perempuan, dia tiduran. Ya mungkin ada setengah jaman lebih, terus kita lanjut jalan dan tiba-tiba pingsan, dan nggak tahu itu hipotermia, tapi intinya habis itu ya kemasukan. Tapi awalnya ya kayak gejala hipotermia gitu, tiba-tiba pingsan dan ngegigil gitu kan. Penyebabnya itu ya kalau secara aku lihat sih emang kayak ya kondisi capek habis nanjak kan, badan keringetan gitu ya, terusan tiba-tiba
belum nyampe camp udah tiduran nyantai, udah nyaman, terus jalan lagi, ya mungkin kaget. Jadi itu aja sih. Sebenarnya ada masih banyak lagi beberapa cerita yang hampir kayak gitu. Pernah juga ke Sumbing, waktu itu ya posisi emang hujan deras banget, kita maksain buat nanjak terus. Salah satu temen kita nggak kuat, akhirnya udah kita ngediriin tenda daripada kenapa-napa ya kan. Ya waktu itu emang karena cuaca sih. Tapi intinya dari sini adalah beberapa penyebab hipotermia atau gejala hipotermia itu ya sebenarnya itu aja. Beberapa emang ada kesalahan pendakinya, atau mungkin karena faktor alamnya, cuacanya yang lagi ekstrim gitu kan, kayak sekarang ini musim hujan. Tapi beberapa hal yang emang sering banget ya karena kelalaian dari manusianya itu sendiri. Ini beberapa penyebab hipotermia ya yang sering banget terjadi di gunung. Yang pertama itu pendaki itu tektok. Ya seperti yang aku bilang tadi pas di cerita awal yang mendaki Merapi, aku ketemu pendaki tektok dan akhirnya sesuatu terjadi di puncak, hujan lebat dan gak bawa perlengkapan yang mumpuni, akhirnya fisik drop. Itu bahaya banget sih, aku nggak rekomendasiin buat mendaki tektok. Oke lah, kalian bisa ngejadwal dari berangkat pagi, kira-kira siang di atas, sore udah di bawah. Tapi kan kita juga nggak tahu alam kayak gimana, apalagi kalau musim hujan. Nah aku saranin banget ya jangan tektok lah. Paling nggak bawa perlengkapan yang bener-bener sesuai buat ngedaki gunung gitu. Penyebab yang kedua itu minimnya persiapan. Minimnya persiapan di sini yaitu biasanya sih aku temuin beberapa pas summit ya. Karena emang kan ketika kita ngedaki, apalagi gunung di 3000 mdpl gitu kan, banyak banget yang ngedaki nyari tempat camp. Habis dari tempat camp kan mungkin summit, dari tempat camp mungkin sekitar 2-4 jam ada kan. Nah kebanyakan ini waktu orang pada summit itu lupa membawa beberapa perlengkapan penting. Jadi asalnya bawa cemilan doang ataupun bawa minum doang gitu kan. Itu sering banget terjadi, tiba-tiba di atas cuacanya ekstrim atau gimana. Intinya pas summit sih sering banget kejadian. Terus penyebab yang ketiga itu ya kurangnya pengetahuan tentang penanganan. Banyak banget apalagi sekarang ya, siapapun kan boleh ngedaki, baik itu yang benar-benar baru fresh semua ataupun ya ada beberapa yang pengalaman tapi belum tahu bagaimana menanganinya. Tapi seringnya sih emang terjadi ya di beberapa orang yang emang mereka baru tahu ngedaki dan nekat ngedaki tanpa ada satu leader atau senior yang memang berpengalaman. Jadi udah, itu biasanya sering banget terjadi. Dan yang keempat penyebabnya ya emang karena cuaca ekstrim. Kalau cuaca ekstrim ya mau gimana, benar-benar harus kita tahu penanganannya kayak gimana gitu kan. Terus ini aku mau ngomongin tentang cara meminimalisir ya, cara meminimalisir terjadinya hipotermia. Karena emang hipotermia kan bahaya banget ya, bisa menyebabkan kematian bahkan seperti itu. Jadi cara meminimalisirnya buat yang pertama itu hindari tektok ke gunung, apalagi yang 3000 mdpl. Ya seperti yang tadi aku bilang, itu bahaya banget. Tanpa persiapan perlengkapan yang memadai, kita nggak tahu alam kayak gimana, maksain buat tektok, kita kan nggak tahu fisik kita kayak gimana. Ya mungkin di awal kuat tapi nggak tahu tiba-tiba di atas ada apa. Pokoknya hindari banget tektok, terlebih di gunung yang 3000 mdpl lebih. Kalau misalnya kayak ke perahu atau ke Andong mungkin oke lah, nggak apa-apa, karena memang di Andong juga ada warung di atas, jalannya juga palingan sejaman. Kalau perahu ya mungkin tektok, tapi kalau saranku kalau mau ke perahu tektok ya berangkat jam setengah 4-an lah, setengah 4 subuh gitu, biar dapat sunrise juga, atau enggak pagi sekalian. Jangan terlalu malam, apa jam 1-an, nanti kelamaan di atas juga bahaya juga gitu kan. Terus yang kedua cara meminimalisirnya yaitu perlengkapan pendakian. Nah ini untuk perlengkapan pendakian ya wajib banget lah. Tadi kan aku bilang ya salah satu penyebabnya itu ya ketika summit itu karena kurang perlengkapan, jadi terjadi hipotermia gitu kan. Kalau summit itu biasanya ya aku bawa itu yang penting banget kalau rombongan
Ya harus banget bahwa paling enggak ya minum pasti. Itu minum untuk ibaratnya kalau minum itu 1,5 liter itu buat 3 orang ya maksimal. Terus beberapa cemilan itu dibanyakin roti aja, nggak usah cemilan yang aneh-aneh dan nggak bikin kenyang. Terusan selain tadi minum sama roti gitu kan, apa cemilan yang nggak kalah penting juga itu adalah entah itu energen, teh, kopi, kompor, nesting, gas. Itu saranku wajib banget dibawa kalau summit, apalagi summit yang 2 jam lebih gitu. Penting banget, serius, karena kita nggak tahu di atas dingin banget, nyampainya juga jam berapa, cuacanya kayak gimana juga. Ya paling enggak kita ada persiapan lah kalau bener-bener badan kita kedinginan hebat, ya udah bikin api dari kompor, kita masak energen atau apa gitu, cukup-cukup bawa mie sekalian. Terusan yang harus dibawa juga mantel, kalau enggak flysheet gitu. Ini sih sebenarnya kalau ini aja ya, kalau apa namanya, kalau musim hujan. Kalau nggak musim hujan, kira-kira musim kemarau ya nggak apa-apa, tapi ya bawa juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau musim hujan kayak gini ya aku saranin bawa lah, penting banget itu. Terus yang ketiga untuk meminimalisir yaitu usahakan makan sebelum summit. Ini penting banget. Banyak banget yang ngedaki asal bangun cuma minum doang cabut summit. Saranku ya paling enggak kalian minum energen lah buat isi-isi perut, atau enggak makan roti lah, penting banget. Terus yang keempat, kalau misalkan musim hujan itu carrier wajib pakai trash bag ya. Selain mantel, kalian wajib bawa trash bag. Karena apa? Karena gini, ketika kalian ngedaki musim hujan, nyawa kalian itu ibaratnya ada di carrier kalian. Kalau carrier kalian basah, semua isinya basah, kalian di atas bingung, pasti kedinginan, semuanya basah. Tapi kalau misalkan di jalur baju kalian basah apa nggak apa-apa, kalian kan masih jalan terus, itu kan nggak terlalu dingin. Kalau kalian jalan terus stabil, berhentinya juga jangan kelamaan ya. Terus wajib banget itu perlengkapan yang ada di carrier itu harus kering semua. Yang kelima itu kenali medan pendakian. Kenapa sebelum kita ngedaki kita harus mengenali medan pendakian? Yaitu banyak banget sih manfaatnya, selain kita juga bisa ibaratnya kayak punya tujuan nanti camp di mana atau gimana, kita tahu medan kayak gimana, itu penting banget. Kalau misalkan ya tadi ada yang udah nggak kuat kedinginan, ya udah kita ada apa ya namanya, ada planning lah. Oh iya, bentar lagi ibaratnya ada lahan kosong. Itu penting banget, cari informasi tentang jalur pendakian. Terus jangan terlalu lama berhenti di satu titik pas kalian ngedaki. Selain buat menghindari hipotermia, karena emang gini loh, ketika kalian ngedaki kan baju kalian basah keringet kan. Kalau kalian stay di satu tempat sebelum tempat camp itu terlalu lama, kalian pasti otomatis nyaman lah. Nah itu yang bahaya, posisi berkeringat, udah mager, cuaca makin dingin, tahu-tahu nanti kena hipo. Jadi jangan berhenti terlalu lama. Selain itu juga ya berhenti terlalu lama nggak baik, karena emang ya kasihan lah yang bawa beban berat. Ya intinya sedang aja lah. Yang ketujuh itu meminimalisirnya ya dengan mendaki dengan satu leader atau ya orang yang cukup berpengalaman. Berpengalaman di sini nggak tentu harus yang ikut pecinta alam atau apapun loh, tapi yang udah paling nggak sosok ini tahu loh, paling nggak dasar-dasar penyelamatan kalau hipotermia gimana gitu. Penting banget, jangan asal ngedaki sama sesama baru pernah ngedaki, itu bahaya banget, serius. Yang ke-8 yaitu cari tahu lah info penanganannya sebelum ngedaki ya. Kalau bisa cari tahu info penanganan, kalau misalkan kena hipo tuh harus di mana. Itu penting banget ya, apalagi di musim hujan kayak gini, biasanya sering banget. Oke, sekarang masuk ke cara penanganannya. Di sini aku kategorikan menjadi 3 jenis ya cara penanganannya. Tergantung bagaimana atau sebabnya.
Yang pertama itu apakah karena tektok atau karena sebelum ke tempat camp kejadiannya atau pas summit. Yang pertama ya langsung aja, kalau kalian tektok terus teman kalian ada yang kena hipotermia, jalan satu-satunya yang bisa kalian lakuin yaitu minta bantuan ke tenda yang ada di sekitar kalian. Pokoknya cari tenda terdekat, minta bantuan lah ke dia buat ditangani. Ya mau gimana lagi, kalian juga kan nggak bawa perlengkapan yang memadai gitu kan. Ya udah cari aja bantuan di sekitar kalian. Yang kedua, kalau misalkan kalian sebelum nyampe ke tempat tujuan camp kalian, pastikan kalau naik ke gunung yang 3000 mdpl-an kalian ngecamp dulu kan sebelum summit gitu kan. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada teman kalian yang kena hipotermia, misalkan kalian nanjak bareng-bareng terus tiba-tiba hujan gede, terusan ada satu yang kena hipotermia gitu, cara penanganannya yang pertama yaitu kalian harus bagi tugas ke teman-teman yang lain. Yang pertama yang harus banget segera itu ya ada yang bikin tenda atau pasang flashlight lah setidaknya untuk berteduh gitu kan, ataupun kalau nggak hujan ya pasang flashlight agar menutupi arah angin gitu biar hangat. Yang kedua itu segera juga ada yang memasak air gitu kan. Setelah memasak air, kalian bikinlah teh atau susu atau apapun. Ya paling bagus sebenarnya sih gula Jawa gitu, gula Jawa hangat. Terus hal ketiga yang harus kalian lakuin yaitu mengganti baju si penderita tersebut. Entah itu pas hujan, entah itu pas enggak. Kalau enggak biasanya kan kalau ngedaki kan pasti keringetan kan. Nah pas keringetan itu di hawa yang dingin itu bahaya juga. Pokoknya harus diganti, apalagi kalau kena hujan pasti basah, dan harus ganti ke pakaian yang kering gitu. Habis itu kalian kasih selimut lah dia. Setelah dikasih selimut, jangan langsung kalian pakaikan SB secara utuh. Oke lah kalau kalian misalkan pakaikan buat kerodong aja gitu kan, nggak apa-apa. Tapi untuk bagian tangan dan kaki itu harus dilepas. Kalau misalkan tangan si penderita ini pakai sarung tangan awalnya ya udah dilepas. Terus kalau misalkan dia pakai sepatu atau sendal atau kaos kaki, di kakinya ya udah lepas semua, usahakan gak kena apa-apa. Terus kalian ada yang mengusap kaki sama tangan. Kenapa gitu? Kenapa nggak langsung dimasukin ke SB? Ya karena gini deh logikanya. Kalau misalkan kalian ngedaki aja ya, kalau kondisi dingin banget udah di dalam tenda, bagian tubuh mana yang paling dingin? Pastikan ya tangan, kalau enggak kaki gitu kan. Nah itu pun kalian pasti ngusap-ngusap kaki ataupun ngusap tangan. Nah di sini fungsinya itu agar lebih hangat aja, jangan langsung dimasukin ke dalam SB karena ya bahaya juga, tangannya masih dingin, kakinya masih dingin. Tapi kalau semuanya dilepas terus kalian gosok-gosok bagian tangannya atau kakinya, pasti itu akan terasa lebih hangat bagi si penderita itu. Kalau emang minumannya udah jadi ya udah segera kasih ke dia. Terus tanya dia udah makan atau belum. Kalau emang belum ya paling enggak kalian kasih roti lah biar perutnya isi, atau bagus lagi kalian masak mie ataupun bubur. Itu lebih hangat, lebih enak, lebih mengenyangkan dan gampang. Barulah kalau misalkan kondisinya udah mulai membaik, kalian bawalah ke tenda dan kasih SB secara full. Itu nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus ada yang jaga di sampingnya gitu. Nah kondisi ketiga ya, ini kalau kalian pas summit, tiba-tiba pas summit itu salah satu teman kalian udah kena hipo. Karena kan emang pas summit ya dingin banget ya. Cara meminimalisirnya ya tadi, jangan berhenti terlalu lama. Yang kedua, bawa perlengkapan yang emang bener-bener penting dan harus banget. Tapi kalau misalnya udah ngelakuin kayak gitu terus kena hipotermia ya udah. Kalau misalkan musim hujan ya, atau ya musim hujan, tadi kan aku nyaranin bawa flashlight atau enggak bawa mantel. Itu kalian buat bivak paling enggak biar nggak kena hujan ataupun kena angin kalau nggak musim hujan. Setelah itu yaudah kalian masak air hangat, terusan masak teh atau mie gitu lebih bagus. Terus kasihlah ke dia, usahakan bajunya kering. Bang gimana ya kalau misalkan ngedaki bajunya terlanjur basah, kan kita nggak bawa ganti. Nah kalau kayak gitu ya udah lebih baik kalian nyalakan, kalian bawa kompor kan tadi aku saranin.
ya udah kalian nyalain aja kompor, terus ditaruh di sekelilingnya atau ditaruh di dekat ini, maksudnya ditaruh di dekat orang yang kena hipotermia itu biar lebih hangat. Terus bajunya gimana? Ya udah kalian bajunya bisa dilepas dulu, diperes, terusan dipakein lagi, nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi, kalian nggak baju ganti kan. Terus langkah selanjutnya yaitu segera cari pertolongan atau masuk ke tenda yang berada di sekitar kalian. Itu penting banget. Pokoknya cari bantuan, masuk aja ke tenda yang paling dekat. Insya Allah semua pendaki pasti nggak apa-apa kok kalau tiba-tiba dia masuk kayak gitu. Toh namanya juga kondisi darurat, mau gimana lagi. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya beberapa tips yang ada di video ini. Semoga tips-tipsnya bermanfaat. Mungkin cukup aja di video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and see ya.